Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi dzawil anjumil bahirat. Allahumma salli wa sallim wa karrim mumajjid wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wan ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasir. Anta waliyuna ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamati tanzilih wa biqawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di dalam kitab Fathul Mubin, diceritakan marra Ali fi maqabil Kufah. Suatu hari Sayyidina Ali berjalan di pekuburan Kufah, wa yabki bukaan hatta ihwallas lihiyatahu. Sayyidina Ali ketika berjalan, beliau menangis. Dari dahsyatnya beliau menangis, tetesan air matanya sampai membasahi jenggotnya. Seraya mengatakan dan berseru kepada seluruh ahli kubur, wa ya ahlal kubur, wahai penduduk yang ada di alam kubur, ammal manazil qad sukinat, rumah-rumah yang kalian tinggalkan di dunia, rumah-rumah yang kalian besar-besarkan di dunia, yang kau bangga-banggakan di dunia, semuanya sudah ditempati oleh orang lain. Wa ammal amwal qad qusimat, dan juga harta kalian yang kalian cari siang dan malam, yang kalian cari tanpa mengenal waktu, bahkan demi dunia yang kau cari, kau tinggalkan sholat, kau tinggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sudah diperebutkan oleh ahli warisnya. Wa ammal azwaj qad nukihat, dan juga istri-istri kalian yang sudah kau tinggalkan di dunia, semuanya sudah dikawin oleh orang lain. Wa ammal aulad qad aitamat, bahkan anak-anakmu yang kau besarkan semuanya sudah menjadi yatim. Hada ma khabaru ma indana, ini kabar yang bisa saya sampaikan kepada kalian wahai penduduk kubur dari alam dunia. Wa ma khabaru ma indakum, lantas informasi apa, kabar apa yang bisa kau sampaikan wahai ahli kubur kepada kami selaku penduduk dunia?
Ma'asyiral hadirin menjawab, wallahi, demi Allah wahai Sayyidina Ali, lau udina fil kalam, seandainya saya diizinkan untuk berbicara, saya akan mengatakan kepada mereka yang hidup, wallahi lau udina fil kalam, inna khairaz zat at-taqwa. Ketahuilah, sebaik-baiknya bekal yang bisa panjenengan bawa di dunia, sebaik-baiknya bekal yang bisa kita bawa dan bisa menyelamatkan kita di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua yang kita cari semua akan fana. Hanya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal dan bisa menghantarkan kita selamat di dunia, khususnya selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua sembari berjalannya waktu, keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ya ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Kalau kita buka di dalam kitab Fathul Bari, prediksi Nabi Muhammad SAW dari beberapa abad yang lalu, beliau mengkonfirmasi, yushikul umam an tada'a alaikum kama an tada'a al-aqlah ila qas'iha. Rasulullah sudah memprediksi, ma'asyiral hadirin, bahwa hampir orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, mereka hampir menyerbu kita. Mereka hampir bersatu untuk menghancurkan dan menyerbu orang Islam. Bahkan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama antada al-aqlah ila qasyiha, sebagaimana piring yang di atasnya ada hidangan kemudian akan dimakan oleh segerombolan orang. Seperti itulah gambaran yang akan terjadi. Mereka akan bersatu untuk menghantam kita. Kemudian sahabat tanya, waqala min qail, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, min illati nahnu yawma idin, apakah saat itu umat Islam hanya minoritas? Apakah saat itu umat Islam hanya sedikit sehingga kita akan diserbu? Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Bal antum katsir walakinnakum huthaun kaghutha'i sayl. Tidak demikian. Saat itu kalian semua umat muslimin sangat banyak, bahkan mayoritas kebanyakan orang muslim. Akan tetapi keadaan umat muslim saat itu bagaikan buih-buih yang dihantam atau yang digenang oleh banjir, banyak tapi berserakan. Artinya mudah terpecah belah, ma'asyiral hadirin. Akhirnya dilanjut oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwwikum al-mahabata minkum. Karena umat muslim saat itu telah terpecah belah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut di hati orang-orang musyrik, di hati orang-orang kafir. Gak ada rasa takut kepada kita semua kalangan orang muslim. Wala yaktifanna Allah fi qulubikumul wahm. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan celah kelemahan kita semua. Kelemahan-kelemahan kita terlihat, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mendengarkan seperti itu kaget. Mal waham ya Rasulullah, kelemahan apa di antara umat muslimin sehingga kita mudah terpecah belah, sehingga kita mudah untuk diserbu oleh kalangan orang kafir? Kelemahan apa yang akan menimpa kita? Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Di antara kelemahan umat muslim yang prediksinya kanjeng Nabi sudah nampak zaman sekarang, yang pertama, hubbud dunya, orang yang cinta kepada dunia. Yang kedua, karahiyatul maut, orang yang benci akan kematian. Ma'asyiral hadirin, dua kelemahan ini yang akan menjadikan sebab runtuhnya agama Islam, terpecah belahnya agama Islam. Kalau kita lihat di dalam syarah tasyrih, diceritakan flashback zaman dulu ketika Rasulullah SAW perang Uhud. Hampir kanjeng Nabi memenangi
tahun ini sawa'un am tasirna am kusirna. Baik kita menang ataupun kita kalah, pokok jangan tinggalkan gunung Uhud. Kemudian saat perang terjadi, insya Allah, begitu nampak umat muslim, mereka langsung lari. Orang kafir lari ketakutan dan meninggalkan harta rampasan perang. Di depan mata ada harta, ada ghanimah, ada perhiasan emas dan perak berserakan, harta daripada orang-orang kafir. Saat itu instruksi Nabi Muhammad SAW dilupakan. Instruksinya apa? Jangan tinggalkan gunung, baik itu menang ataupun kalah. Karena zamannya kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ada rasa cinta dunia, seakan-akan dunia segala-galanya, seakan-akan dunia yang akan menghantarkan kita. Padahal dunia kalau tidak kita infakkan, dunia yang tidak kita tasarrufkan, itu tidak akan berarti apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim melihat harta berserakan di bawah gunung Uhud turun semuanya, diambil sambil mereka berkata, kita sudah menang. Kenapa kita harus nunggu di atas gunung, sedangkan di depan kita ada dunia, ada harta yang berkeliman. Sayang kalau nggak diambil dan ditinggalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diserbu. Rupanya di balik gunung ada orang kafir yang siap menyerbu. Ma'asyiral hadirin, saat itu kekalahan terbesar Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, yang harusnya menang hanya gara-gara hubbud dunia, cinta akan dunia. Orang yang sudah mampu, punya segalanya, punya dunia, semuanya serba mewah, kalau di dalam hatinya masih ada perasaan cinta, dia akan terus-menerus merasa miskin, terus-menerus merasa nggak punya. Mengapa? Karena terus kurang, merasa kurang. Beda dengan orang-orang yang banyak bersyukur, beda dengan orang-orang yang banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia sederhana, sekalipun dia tidak punya, tapi di hatinya dia merasa kaya akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kaya tidaknya tergantung bagaimana orang mau bersyukur atau tidaknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli bersyukur dan dihindari dari cinta dunia dan takut akan kematian. Ma'asyiral hadirin, satu hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai penutup akhir daripada khutbah. Muhibbud dunya la yanfa'u illa min thalath. Perlu diketahui, orang yang cinta di dunia, dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya 3 hal. Orang yang diperbudak akan dunia, diperbudak dengan harta, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya 3. Yang pertama, hammun lazim, terus-menerus akan susah. Mengapa? Kurang akan dunia, diberikan sekian, dia berpikir ingin sekian. Sudah mendapat sekian, dia masih ingin menambah sekian. Akhirnya tiap hari hanya yang dipikir dunia, dunia dan dunia. Seakan-akan tidak ada yang terpenting daripada dunia. Yang kedua, wa ta'abud daim, dia akan capek terus-menerus. Mengapa? Tidak pernah puas akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa hasratul la tanqadi, dia akan menyesal tanpa ada batas. Artinya dia akan terus-menerus menyesal karena punya sifat yang demikian. Mudah-mudahan kita semua dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putra kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dunia kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita mudah-mudahan bisa menghantarkan kita selamat di dunia, khususnya di akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan puncaknya ketika kita diwafatkan, dimatikan, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyadal kalamullah malikil mannan bil jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin.